Kita memang dilahirkan dengan cara yang sama, tetapi kita akan memilih jalan hidup yang berbeda dan mati dengan berbagai macam cara yang tidak sama. Banyak sekali cerita yang menggambarkan proses kehidupan manusia dari lahir sampai dengan kematiannya. Salah satunya adalah tembang Mocopat, salah satu tembang yang berasal dari Jawa. Mocopat terdiri dari 11 tembang yang menggambarkan proses dari manusia sebelum lahir sampai dengan proses ketika manusia sudah meninggal dunia. Tembang yang pertama adalah Mas Kumambang. Mas Kumambang berasal dari kata emas yang mengambang. Dari sini bisa dilihat bahwa orang Jawa diajarkan untuk menghargai kesamaan derajat, bahwa dari rahim siapapun dan dari golongan manapun, semua benih yang dikandung ialah calon manusia yang mulia, sehingga ia disimbolkan dengan emas yang mengambang. Tembang yang kedua adalah Mijil. Mijil dapat diartikan sesuatu yang keluar atau lahir. Tembang Mijil mengisahkan kelahiran anak manusia yang akan membuat cerita dan kisahnya sendiri. Tembang yang ketiga adalah Kinanti. Kinanti adalah sebuah tembang yang mengisahkan tentang cerita masa kanak-kanak, cerita yang mungkin merupakan fase paling indah bagi perjalanan kita sebagai manusia. Cerita di mana kita semua masih sangat tergantung pada bimbingan dan arahan orang tua. Cerita yang keempat adalah Sinom. Sinom dalam bahasa Jawa adalah sebutan untuk daun yang masih sangat muda. Tembang Sinom ini mengisahkan tentang pembentukan karakter seorang serta kisahnya mengenai pubertas, pengalaman pertumbuhan dan perubahan fisik serta psikologis. Asmorodono berasal dari kata-kata asmoro dan dahono. Asmoro itu berarti cinta dan dahono adalah api. Jadi Asmorodono secara bahasa adalah api cinta yang menyala-nyala. Tembang ini mengisahkan tentang perjalanan kita dalam mengalami pencarian cinta. Fase di mana hal paling penting bagi kita adalah cinta dari lawan jenis. Fase ini sangat rentan karena kita akan mempunyai potensi kehilangan kendali. Pengaruh cinta yang begitu kuat bisa membawa hal-hal negatif jika tidak dikendalikan dengan baik. Tembang yang keenam adalah Gambuh. Secara bahasa, gambuh berarti menyambungkan. Setelah mengalami perjalanan asmara, seseorang akan siap untuk membangun komitmen dan rumah tangga. Setelah cinta tumbuh dan menemukan jalannya ke pelaminan, kita akan mulai membangun komitmen dan rumah tangga. Orang yang lulus dari ujian kesetiaan dan kesabaran dalam berumah tangga akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu fase ketujuh, yaitu Dandang Gulo. Dandang Gulo adalah tembang yang ketujuh dari Mocopat. Dandang dalam arti Jawa adalah tempat untuk memasak nasi, dan gulo adalah kuda yang melambangkan rasa manis. Dandang Gulo adalah simbol keharmonisan rumah tangga, cukup pangan, cukup sandang, dan memiliki anak-anak yang lucu. Tembang yang ke-8 adalah Durmo. Durmo adalah Dharma yang berarti pemberian. Dengan memberikan pemberian, kita akan belajar bahwa suatu saat kita ataupun orang lain akan mengalami kekurangan, kehilangan, kesedihan, dan hal-hal yang lain yang bisa menciptakan lubang di dalam hati kita. Dengan berbagi dan memberi, kita akan saling melengkapi sebagai sesama manusia. Dan pemberian terbaik untuk masyarakat adalah jika kita bisa memberikan cinta kita kepada masyarakat. Dengan memberikan cinta kepada masyarakat, maka kita akan memberikan hal terbaik yang kita miliki kepada masyarakat. Tembang yang ke-9 adalah Pangkur. Pangkur berasal dari kata-kata mungkur yang berarti adalah meninggalkan. Ketika usia kita mulai menua, pendengaran menurun, mata mulai rabun, fisik melemah, dan pikiran mulai pikun. Tahap kehidupan ini Tuhan telah memberikan gambaran bahwa semua indera kita tidak bisa lagi menikmati dunia kita.
Secara tidak langsung Tuhan telah mengajak kita untuk mencari definisi lain dari kebahagiaan, yaitu kebahagiaan secara rohani dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tembang yang ke-10 adalah megat roh. Megat roh berasal dari kata-kata megat dan roh. Megat berarti menceraikan dan roh adalah nyawa. Jadi megat roh adalah menceraikan roh atau nyawa. Megat roh menceritakan selesainya perjalanan kita sebagai manusia. Karena itu jadilah manusia yang saat dilahirkan kamu disambut dengan senyum, sedang hanya kamu yang menangis. Dan saat kamu mati, semua orang menangis, tapi hanya kamu yang tersenyum. Tembang yang ke-11 atau yang terakhir adalah pucung. Pucung berasal dari kata-kata pocong yang artinya adalah diikat sebelum dimakamkan. Tembang ini menceritakan tentang ketidakberdayaan kita setelah meninggal. Kita tidak bisa lagi kembali ke dunia, bahkan jika kita berjanji akan berbuat baik seumur hidup. Jadi, mumpung kita masih hidup, coba tanyakan lagi ke hati nurani masing-masing, apakah yang sudah kita perbuat dan apakah yang akan kita perbuat. Ada juga yang mengartikan pucung adalah kudubeng kegodongan atau kuncup dedaunan yang masih segar. Tembang ini menceritakan hal-hal lucu dan tetap tebakan sebagai simbol bahwa dunia ini hanyalah sendau gurau, dan apa yang saat ini kita perjuangkan, apa yang saat ini kita kejar mati-matian, ternyata hanya sesuatu yang tidak ada harganya setelah kita meninggal. Demikian tadi nasihat dari leluhur kita yang disampaikan melalui tembang Mocopat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hal yang sudah sangat luar biasa dinasihatkan kepada kita. Namun kita juga punya hak untuk menentukan jalan hidup masing-masing, dan semua pilihan yang kita ambil akan menuntut konsekuensi di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton.